Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memulai sebuah pembahasan yang insyaallah akan menambah keilmuan kita, terutama dalam mempelajari ilmu nahwu. Insyaallah kita akan membahas satu kitab yang mufid, bermanfaat insyaallah untuk kita semuanya, yaitu kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashil Matnil Ajrumiyah. Kitab ini merupakan salah satu dari sekian banyak syarah dari matan al-Ajrumiyah. Nah, buat teman-teman yang udah pernah belajar nahwu, pernah mendalami ilmu nahwu, insyaallah nggak asing lagi dengan matan al-Ajrumiyah. Buat teman-teman yang belum pernah belajar ilmu nahwu, sebagai informasi, matan al-Ajrumiyah ini adalah sebuah kitab yang sangat ringkas, yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Imam Muhammad bin Dawud As-Sinhaji rahimahullah. Kitab ini berisi kaidah-kaidah pokok dan juga dasar dalam mempelajari ilmu nahwu. Sehingga para ulama setelahnya, setelah penulis, mereka sangat merekomendasikan kitab Matan al-Ajrumiyah ini untuk dipelajari oleh para pemula, oleh siapa saja yang ingin masuk ke gerbang atau ke samudra ilmu nahwu yang sangat luas. Nah, karena besarnya manfaat dari kitab Matan al-Ajrumiyah ini, maka para ulama setelah penulis mereka menulis kitab khusus yang menjelaskan Matan al-Ajrumiyah ini. Karena kalau kita membaca sepintas Matan al-Ajrumiyah ini sangat ringkas dan butuh penjelasan. Maka ulama setelahnya menulis kitab-kitab yang merupakan penjelas dari Matan al-Ajrumiyah ini, atau diistilahkan dengan syarah, syarah Matan al-Ajrumiyah ini. Ada banyak sekali, dari mulai yang ringkas sampai yang tebal, dari yang bentuknya itu nazam, seperti syair, maupun yang nathar. Salah satu kitab yang menjelaskan Matan al-Ajrumiyah ini adalah kitab yang akan kita bahas ini, yaitu At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashil Matnil Ajrumiyah. Kitab ini ditulis oleh Abu Abdullah Ahmad ibn Thabit ibn Sa'id al-Washabi hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah salah satu mudarrisin nahwu, mudarris atau pengajar ilmu nahwu bidaril hadithi bidammaj, di Darul Hadis, di kota Dammaj. Dammaj ini kota yang ada di negeri Yaman. Jadi beliau ini adalah salah seorang pengajar ilmu nahwu di Darul Hadis Dammaj, di Yaman. Nah, ini kitab yang beliau tulis dan insya Allah akan kita bahas. Tapi sebelum kita memasuki Matan al-Ajrumiyah, alangkah baiknya kita jelaskan terlebih dahulu biografi ringkas dari penulis Matan al-Ajrumiyah ini. Siapa sih orang di balik Matan al-Ajrumiyah ini? Siapa sih yang menulis kitab al-Ajrumiyah ini? Baik, kita langsung saja masuk ke halaman halaman 10 Baik. Tarjamatun mukhtasaratun lil musannifi. Biografi ringkas musannif. Musannif yang dimaksud di sini adalah penulis Matan al-Ajrumiyah. Siapa yang menulis Matan al-Ajrumiyah ini? Sehingga tulisannya ini dijadikan rujukan
ya, oleh para ulama ya, ketika mengajarkan ya, ilmu nahu kepada murid-murid mereka, terutama murid-murid pemula. Ya, siapa sih penulisnya? Nah, di sini disebutkan beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad ibni Dawud As-Sinhaji. Ya, beliau adalah Abu Abdillah. Nah, ini kunyahnya ya. Abu Abdillah ini adalah kunyahnya. Ya, nama aslinya adalah Muhammad bin Muhammad. Jadi nama beliau adalah Muhammad, nama ayahnya adalah Muhammad. Jadi sama ya, antara nama anak dengan nama bapaknya itu sama, Muhammad bin Dawud. Nah, Dawud ini nama kakeknya. Ya, As-Sinhaji. As-Sinhaji ini kalau diterjemahkan apa ya, orang Sinhaj. Ya, orang Sinhaj. Nisbah ila Sinhajah. Ya, Sinhaji ini merupakan nisbat kepada Sinhajah. Apa sih Sinhajah itu? Di sini dijelaskan wahiya qabilatun bil Maghrib. Ya, Sinhajah itu adalah salah satu qabilah ya, atau suku yang ada di negeri Al-Maghrib. Ya, negeri Al-Maghrib itu di mana? Ya, negeri Al-Maghrib itu kalau di zaman kita sekarang ya kita sebut dengan sebutan Maroko. Ya. Jadi beliau adalah ulama ya, dari negeri Maroko. Maroko ini bukan Arab ya. Maroko ini Afrika. Ya, jadi beliau ini sebenarnya orang non Arab. Ya. Nusiba ilaiha. Ya, dinisbatkan kepadanya. Ya, kepada siapa? Ya, kepada As-Sinhajah ini maksudnya. Jadi beliau dinisbatkan kepada Sinhajah, orang Sinhaj atau orang yang qabilahnya adalah qabilah Sinhaj. Ya, wa kana min ahli Fas. Dan beliau adalah di antara penduduk kota Fas. Ya, Fas ini adalah nama kota ya di negeri Maroko. Ya, nama kota. Bahkan dikatakan Fas ini adalah kota terbesar nomor 2 ya setelah Casablanca. Jadi di negeri Maroko, di negara Maroko itu banyak kota-kota besar ya, yang terbesarnya itu adalah Casablanca, nomor 2-nya itu adalah Fas. Ya. Jadi kalau kita lihat di peta ini, seperti ini teman-teman. Nah, ini Maroko nih ya. Nah, ini Maroko. Ini batasnya ya. Nah, ini negara Maroko. Batasnya sampai sini ya. Ini Casablanca, kota besar ya. Nah, Fas itu ada di sini. Nah, ini adalah tempat kelahirannya Imam As-Sinhaji rahimahullahu taala, penulis kitab Matan Al-Ajrumiyah. Di sini letaknya ya, lokasinya. Ini kalau kita zoom out. Nah, ini letaknya ada di benua Afrika. Ada di benua Afrika, di ujung ya. Di ujung Afrika. Kita lanjutkan. Al-Ma'rufu bibni Ajurrum. Ya. Beliau dikenal dengan panggilan Ibnu Ajurrum. Ya. Ajurrum ini cara membacanya adalah bi fathil hamzatil mamdudah. Ya, dengan memfathahkan huruf hamzah mamdudah yang dipanjangkan. Jadi A-nya ini mesti dibaca fathah dan panjang, A gitu ya, A ya, dengan memfathahkan huruf hamzah al mamdudah yang dipanjangkan, wa dhammil jim warra'il musyaddadah, dan mendomahkan huruf jim, aju gitu ya, jimnya didomahkan, dan mentasydidkan huruf ra, ajurrum ya. Begitu cara membacanya ya. Jadi beliau dikenal dengan sebutan Ibnu Ajurrum. Ya, Ajurrum ini apa? Di sini disebutkan ya, wa ma'nahu bi lughatil barbar al-faqir as-sufi. Jadi makna dari Ajurrum ya dalam bahasa Barbar ya, itu adalah al-faqir. Ya, al-faqir ya, orang yang fakir, orang yang membutuhkan ya. As-sufi yaitu seorang sufi.
Ya, nahwiyun, beliau ya adalah pakar dalam ilmu nahwu. Ya, pakar dalam ilmu nahwu diistilahkan dengan nahwi. Ya, nahwi jamaknya nuhat. Ya. Selain pakar nahwu, beliau juga adalah seorang muqri'un. Ya, seorang muqri. Ya, apa itu muqri? Ya, muqri itu adalah orang yang memiliki otoritas untuk membacakan Al-Qur'an kepada orang lain. Ya, mungkin sering kita mendengar istilah qori ya. Ya, qori. Ya, qori itu pembaca Al-Qur'an. Nah, orang yang membaca Al-Qur'an belum tentu dia mendapatkan otoritas atau memiliki otoritas untuk mengajarkan atau membacakan ke orang lain. Nah, kalau dia udah memiliki otoritas ya untuk membacakan atau mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain atau kepada murid-muridnya, ini diistilahkan dengan istilah muqri. Ya. Walahu ma'lumatun min faraid wa hisab wa adabin bari'. Ya, dan beliau juga memiliki maklumat. Ya, maklumat ini apa ya? Informasi-informasi ya. Ya, dalam ilmu faraid. Ilmu faraid ini ilmu yang membahas tentang ilmu waris ya, tentang mewariskan ya. Misalnya ada fulan ya meninggal, dia meninggalkan satu orang istri, 2 orang anak. Nah, masing-masing bagiannya ini berapa bagiannya gitu ya. Si istri dapat berapa dari warisannya, si anak dapat berapa dari warisannya ya. Entar kalau ada cucunya bagaimana. Nah, ini dibahas dalam ilmu faraid, namanya ilmu faraid. Jadi beliau juga selain ahli nahwu, beliau ya pakar dalam urusan faraid atau ilmu waris ya. Wa hisab ya, dan juga beliau menguasai ilmu hisab ya, dan beliau juga menguasai adabun bari ya. Adab ya, adab di sini maksudnya bukan akhlak ya. Adab di sini maksudnya adalah sastra. Ya, adabun bari maksudnya beliau memiliki sastra yang tinggi ya, memiliki sastra yang mendalam, yang tinggi gitu ya. Walahu musannafatun wa arajiz ya fil qiraati wa ghairiha ya, dan beliau juga memiliki musannafat ya, tulisan-tulisan, dan juga arajiz ya. Apa itu arajiz? Arajiz itu adalah bentuk jamak dari urjuzah. Ya, urjuzah itu ya apa ya kalau dalam bahasa kitanya? Ya seperti pantun gitu ya, seperti syair, seperti pantun kalau dalam bahasa kita ya, tapi mengikuti timbangan mustaf'alun, mustaf'alun ya. Itu insya Allah nanti teman-teman paham ya kalau udah memiliki keilmuan yang cukup ya dari ilmu nahwu ini ya, atau ketika teman-teman belajarnya itu lebih dalam lagi, insya Allah nanti akan ada pembahasan ya yang namanya urjuzah ya. Ya, jadi beliau memiliki urjuzah, arojiz ya, semisal kayak syair gitu, fil qiraah, dalam ilmu qiraah. Jadi beliau menulis sebuah kitab ya yang berisikan tentang kaidah-kaidah qiraah ya, tapi beliau menulisnya dalam bentuk syair ya, dengan bahar urjuzah ini ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi beliau memiliki musannafat dan juga arojiz ya dalam ilmu qiraah wa ghairiha, dan selain qiraah juga ada. Wal ghalibu alaihi ma'rifatun nahwi wal qiraah wal qiraat ya. Dan ya beliau lebih banyak menguasai nahwu dan juga qiraat ya. Jadi beliau menguasai banyak cabang ilmu, tapi yang sangat-sangat beliau kuasai itu adalah nahwu dan juga qiraat. Walahu asyakhun, dan beliau juga memiliki banyak guru ya. Asyakh ini bentuk jamak dari syekh ya. Minhum Abu Hayyan, di antara mereka yakni maksudnya gurunya ya, di antara guru beliau adalah Abu Hayyan. Abu Hayyan ini ma'ruf ya, seorang ulama ahli nahwu ya. Ini salah satu guru beliau. Kanat wiladatuhu
sanata tsnatain wa sab'ina wa sittimiyah. Ya, beliau dilahirkan ya pada tahun 672. Ya, 672 ini bukan Masehi ya, Hijriyah maksudnya, 672 Hijriyah. Ya, wa tufiya sanata thalathin wa 20 wa sab'imiatin. Ya, dan beliau wafat atau meninggal dunia pada tahun 723. Jadi lahir tahun 672, wafat tahun 723. Berapa selisihnya nih? Ya. Jadi umur beliau berapa ketika meninggal dunia? Nah, di sini disebutkan fa umruhu ihda wa khamsuna sanah. Jadi umur beliau ya ketika meninggal itu ya umurnya adalah 51 tahun. Wa kana katsiran ma yattabi'ul kufiyyin fi ibaratihim. Ya. Dan beliau banyak ya mengikuti madhab Kufah ya dalam ungkapan-ungkapan mereka. Jadi yang perlu kita ketahui di sini bahwa dalam ilmu nahwu ya itu terdapat dua madrasah besar yang terkenal ya, atau dua madhab yang terkenal ya, ada madhab Basrah, ada madhab Kufah. Madhab Basrah ini ya seperti Imam Sibawayh ya. Imam Sibawayh ini ada di madhab Basrah ya. Nah, kalau Kufah ini yang terkenal ulamanya adalah Imam Al-Kisai ya, rahimahumullahu jami'an. Jadi kalau dilihat dari tulisan-tulisannya Imam Ibnu Ajurrum ini atau Imam As-Sinhaji ini ya, penulis Matan al-Ajurumiyah, beliau nampaknya condong ke madhab Kufah. Jadi di sini disebutkan beliau banyak mengikuti madhab Kufah, al-Kufiyin ya, fi ibaratihim ya, dalam ungkapan-ungkapan mereka. Kat ta'biri bil khafdi badal al-jar ya, seperti ungkapan al-khafd ya, sebagai pengganti al-jar. Ya, ini ungkapan ya, ini i'rab. Ya, jadi mungkin kita sering dengar huruf jar ya, huruf jar, huruf yang memajrurkan kata setelahnya. Nah, jar ini istilah Basrah. Ya. Adapun istilah Kufahnya itu adalah khafad. Nah, di kitab ini beliau menggunakan istilah khafad ya daripada istilah jar. Ya, ini mengindikasikan bahwa beliau itu ya lebih banyak mengikuti madhab Kufah. Ya, wallahu a'lam. Wa fi mazadahu 'ala al-basriyyin ka kaifama fa innaha la tajzimu illa 'indahum kama sayati fi mawdi'ihi wa ghairi dzalik. Ya. Dan juga beliau ya menambahkan ya dari apa yang ditetapkan oleh al-Basriyin. Ya, madhab Basrah. Jadi gini, kalau dalam madhab Basrah ya kaifama, kata kaifama ini tidak menjazmkan fiil. Tidak menjazmkan fiil. Ya, adapun menurut Kufiyun ya atau ahli Kufah ya, ulama Kufah, madhab Kufah, kaifama ini menjazmkan fiil mudhari. Ya, makanya di sini sebutkan fa innaha la tajzimu illa indahum kama sayati fi mawdi'ihi. Ya. Maka sesungguhnya dia tidak menjazmkan kecuali menurut mereka yang menurut ahli Kufah atau menurut madhab Kufah. Jadi lafadz kaifama ini menurut madhab Kufah itu menjazmkan fi'il mudhari, dan ini bertentangan dengan pendapat jumhur para ulama ya, dimana selain madhab Kufah berpendapat bahwa kaifama ini ya tidak menjazmkan. Kama sayati fi mawdi'ihi, sebagaimana akan datang penjelasannya. Wa ghairi dzalika, dan masih ada lagi sebenarnya ya yang mengindikasikan bahwasanya beliau itu adalah ulama nahwu bermadhab Kufiyun ya. Wa min ta'alifihi al-muqaddimah al-masyhurah bil Jurumiyah ya, dan di antara tulisan-tulisan beliau ya di antaranya adalah al-muqaddimah yang masyhur yang dikenal dengan Al-Jurumiyah. Jadi boleh dibaca Al-Ajurumiyah, A-nya dipanjang. Boleh dibaca
al-Jurumiyah, a-nya dibuang. Ya, terserah ya, mau kita katakan al-Ajurumiyah sahih ya, atau al-Jurumiyah juga sahih. Ya. Rawaha anhu Abu Abdillah Muhammad ibn Ibrahim al-Hadrami. Ya, di mana Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Hadrami meriwayatkan Muqaddimah al-Ajurumiyah ini dari beliau. Jadi Muqaddimah al-Ajurumiyah yang kita pelajari sekarang, yang beredar di masyarakat, itu adalah kitab yang diriwayatkan oleh seorang yang bernama Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Hadrami dari penulisnya, ya, yaitu Imam As-Sinhaji rahimahullah, Muhammad bin Dawud As-Sinhaji rahimahullah. Wa qad i'tana katsirun minal ulama'i bi syarhi muqaddimatihi nadman wa nathran. Ya. Dan para ulama ya, mereka memberikan perhatian ya terhadap ya, kitab Al-Ajurumiyah ini ya, dan mereka menulis syarah ya, atau penjelasan dari kitab ini, baik itu berupa nazam ya, nazam itu syair ya, ya ataupun nathar ya, nathar itu non syair ya, non syair yang seperti yang sekarang kita baca ini kan bukan syair ya. Nah, ini namanya nathar ya. Jadi syarah Al-Ajurumiyah ini banyak banget, ada yang bentuknya nazam, ada yang bentuknya nathar ya. Ma baina mabsut wa mukhtasar ya, ada yang panjang, ada yang tebel gitu ya, ada juga yang mukhtasar, ringkas ya. Jadi macam-macam syarah Al-Ajurumiyah, ada yang tebal, ada yang ringkas, ada yang nazam, ada yang nathar. Li umumi naf'i biha, karena ya manfaatnya yang begitu umum, yang begitu meluas ya. Jadi karena manfaat Al-Jurumiyah ini atau kitab yang beliau tulis ini yang memiliki manfaat yang sangat luas, sehingga para ulama dari zaman ke zaman itu hampir semuanya mereka ya mengajarkan kitab Al-Jurumiyah, dan di antara mereka itu ada yang menulis syarah ya, karena manfaatnya yang sangat luas ya, yang umum ya, yang umum manfaatnya itu ya dinikmati oleh kebanyakan para penuntut ilmu. Wa tamyiziha bihusni wad'iha an katsirin minal muqaddimat, dan dikarenakan ya kitab Al-Jurumiyah ini memiliki diferensiasi atau apa ya, tamyiz, pembeda ya, dia beda sendiri gitu ya dari muqaddimah ilmu nahwu yang lain. Jadi sebelum kita memasuki ilmu nahwu itu ada yang namanya muqaddimah atau pendahuluan. Sebelum kita memasuki ilmu nahwu ada pendahuluan yang harus dikuasai, barulah setelah itu kita bisa menyelami samudra ilmu nahwu. Nah, pendahuluan atau muqaddimah ini bukan hanya satu, ada banyak. Nah, salah satunya adalah matan Al-Ajurumiyah ini. Nah, tapi matan Al-Ajurumiyah ini dia lain dari yang lain ya. Dibandingkan dengan muqaddimah yang lain, dia lain dari yang lain. Ya, bi husni wad'iha, sangat bagus peletakannya ya. Letakan di sini mungkin yang dimaksud susunannya ya, susunan bab per babnya itu mudah difahami oleh para pemula ya. Baik, ini mungkin sedikit biografi ringkas ya dari penulis kitab Matan Al-Ajurumiyah, yaitu Al-Imam Ibnu Ajurrum ya, atau yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Dawud As-Sinhaji rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab At-Tuhfatul Wasabiyah fi Matnil Ajrumiyah ini, insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.